Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama kitab Matnul Ghayah wa Taqrib dalam fikih Syafi'i karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 593 Hijriah. Dan kita akan memulai dari kitab At-Taharah, Babul Miyah, bab tentang air. Dalam bab ini Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyah. Air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Kemudian beliau mulai menyebut 7 macam air ini satu persatu. Yang pertama adalah ma'us sama, yaitu air langit atau air hujan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian air dari langit agar Dia mensucikan kalian dengan air itu. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerahnya kepada hamba-hambanya berupa turunnya hujan dari langit, dan salah satu hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita dengan air yang turun dari langit tersebut. Maka air hujan boleh dipakai untuk bersuci dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua adalah wa'ul bahr, air laut. Meskipun asin rasanya, namun Nabi Muhammad SAW membolehkan kita bersuci dengan air laut karena memang air laut ini diciptakan demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih, para sahabat bertanya tentang orang yang mengarungi lautan dalam keadaan tidak membawa air yang banyak. Kalau mereka wudu dari air itu, maka mereka akan kehausan. Maka bolehkah mereka menggunakan air laut untuk berwudu? Afanatawadhdha'u bih? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu airnya tahur, suci dan mensucikan, dan bangkainya halal untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah ma'un nahar, air sungai. Ini juga disepakati oleh para ulama boleh dipakai untuk bersuci. Yang selanjutnya adalah ma'ul bi'r, yaitu air sumur. Pada zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ada bi'ru Budha'a, ada sumur Budha'a, sumur yang cukup besar, dan disebutkan bahwasanya kadang-kadang banjir membawa kotoran-kotoran ke sumur ini. Ada kain pembalut wanita, ada daging anjing, dan kotoran-kotoran lain yang sebagian najis yang masuk ke sumur ini terbawa oleh air hujan dan banjir. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda tentang air ini dengan mengatakan, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air sumur ini tetap suci dan mensucikan, dan tidak menjadi najis dengan masuknya kotoran-kotoran tersebut. Kenapa? Karena air ini cukup banyak, sehingga masuknya kotoran-kotoran dan najis yang tidak sampai merubah salah satu sifat air ini, tidak membuat air tersebut menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya air sumur boleh dipakai untuk berwudu. Karena kalau yang kotor saja, yang bernajis saja asal, itu tidak merubah salah satu sifatnya, tetap boleh dipakai untuk berwudu. Maka air sumur yang bersih, air sumur yang belum terkotori, tentunya lebih boleh lagi dipakai untuk bersuci. Kemudian ma'ul ain, air dari mata air. Tentunya ini juga adalah air yang sangat bersih, air yang masih belum terkotori, maka tentunya air ini juga boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul thalj, yaitu air salju, yaitu
air berupa es yang turun dari langit dalam bentuk butiran-butiran kecil di musim dingin. Ini adalah salju dan ini juga boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang terakhir yaitu ma'ul barad. Al-barad adalah air hujan es. Bedanya dibandingkan ma'ul thalj atau air salju adalah air hujan es ini butiran-butirannya lebih besar daripada air salju. Kemudian dia juga turunnya di luar musim dingin, tapi di musim hangat, dan kalau turun maka butiran-butiran hujan es ini pada umumnya bisa merusak tanaman. Ini juga bisa dipakai untuk bersuci, dan para ulama meringkas 7 air ini dengan menyebutkan kriterianya, yaitu setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit atau mengalir dari bumi atau muncul dari bumi dan belum berubah, maka itu semuanya boleh dipakai untuk bersuci. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.